Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu berpuasa, berdoa, berpuasa dan menguduskan diri. Dan hari ini adalah hari yang pertama di mana kita akan membahas firman Tuhan dalam topik Amazing Grace, anugerah yang luar biasa menakjubkan, yang mengagumkan dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari pertama ini dengan topik Edifying Grace atau kasih karunia yang membangun kita, yang mendidik kita, yang memampukan kita. Pada pagi hari ini bacaan dari Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 32. Namun saya akan bacakan dari ayat yang ke-31 sebagai berikut. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah, ayat atau pasal ini, cerita ini mengkisahkan masa-masa terakhir Paulus, mengatakan dia sudah menjelang mengakhiri pelayanannya, mengakhiri kehidupannya karena dia tahu ada ancaman hukuman yang menanti dia, ancaman kematian. Dan ini dikatakan waktu perjumpaan Paulus dengan para pemimpin gereja di Efesus, dan pada saat itu menjelang perpisahan. Jadi dalam perpisahan ini Paulus berpesan kepada para jemaat dan para pemimpin untuk menjaga imannya, dan dia mengingat kembali bagaimana masa-masa selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, siang dan malam Paulus terus berdoa, menasihati, membangun, memberikan pengajaran kepada jemaat Efesus yang dia rintis ini, yang dia bangun ini. Sampai di masa-masa terakhir perpisahan ini Paulus sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh mengingatkan ada anugerah Allah yang luar biasa. Dan Paulus pun mempercayakan kepada anugerah Tuhan. Dan dikatakan di ayat 31 ini bahwa Paulus tidak berhenti-henti terus membangun, tidak berhenti-henti menasihati masing-masing jemaat ini. Bahkan dikatakan dengan mencucurkan air mata. Nah, di ayat ke-32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kali ini dalam perpisahannya Paulus mengatakan aku menyerahkan. Kata-kata menyerahkan dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya ini adalah paratiteimi. Artinya adalah mendepositkan, menaruh kepada seseorang yang dapat dipercaya, menyerahkan, memberikan sesuatu yang berharga itu kepada seseorang yang dapat dipercaya. Nah, Paulus mengatakan di sini aku menyerahkan kamu, jemaat yang sangat berharga, jemaat yang telah dia usahakan, dia bangun selama ini, diserahkan kepada yang dapat dipercaya, yaitu Tuhan, supaya menjaga, supaya memelihara dan membangunnya. Tuhan, yaitu Tuhan dan firman kasih karunia-Nya. Kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya Paulus menyerahkan jemaat ini. Nah, kata-kata menyerahkan ini mengandung efek ganda kepada semua orang jemaat yang mendengarnya. Yang pertama, firman kasih karunia ini mampu membangun orang-orang yang mendengarnya. Firman kasih karunia-lah yang membangun jemaat. Kata-kata membangun ini dalam arti arsitektur ini adalah membuat satu struktur yang kuat untuk berdiri kokoh. Terjadi suatu bangunan, berdirilah sebuah bangunan. Itulah membangun dari yang kosong, yang tidak ada reruntuhan, kemudian dibangun menjadi suatu bangunan yang indah. Nah, kata-kata membangun ini akan berarti menghasilkan suatu bangunan yang kokoh. Demikianlah anugerah Allah, firman kasih karunia yang akan membangun jemaat ini. Bukan lagi usaha Paulus, bukan lagi usaha manusia, tetapi kasih karunia Allah yang membangun. Demikianlah dalam kehidupan kita, bukan lagi usaha kita. Kita perlu menyerahkan
dan mempercayakan semua yang kita kerjakan, semua yang kita bangun ini kepada firman kasih karunia. Kita boleh menabur, kita boleh berusaha, tetapi Tuhanlah yang membangun. Kasih karunia Tuhanlah yang membangun apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan selama ini. Sekuat apapun badai, setangguh apapun ancaman tantangan yang menyerang bangunan ini, karena Tuhan yang membangun, karena firman Allah yang membangun, karena kasih karunia Allah yang membangun satu bangunan yang indah ini, tidak akan segala tantangan, ancaman, badai itu tidak akan sanggup merobohkan bangunan yang Tuhan bangun. Itulah kasih karunia Allah yang memastikan, yang memampukan kita, yang membuat kita mampu untuk membangun bangunan yang kokoh yang kita sedang kerjakan pada saat ini. Yang kedua, firman kasih karunia Allah memungkinkan kita menerima warisan rohani. Firman kasih karunia Allah, Tuhan Yesus telah menyediakan anugerah yang terbesar, yang menakjubkan, yang luar biasa, yaitu keselamatan untuk saudara dan saya. Anugerah yang terbesar, yang luar biasa, di mana Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itulah anugerah yang begitu menakjubkan. Itulah warisan yang luar biasa, yaitu Allah memilih saudara dan saya. Allah mengangkat saudara dan saya untuk masuk menjadi anggota kerajaan Allah, untuk menerima keselamatan, jaminan kepastian keselamatan, warisan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, warisan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan hanya kehidupan kekal di surga, namun di bumi ini saudara dan saya menerima kekayaan surgawi untuk kita hidup di dalam sukacita, dalam damai sejahtera, di dalam pemeliharaan Allah Bapa di surga, dalam kehidupan yang berkelimpahan, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan, sehingga kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Anugerah Allah yang memampukan kita, anugerah Allah yang luar biasa untuk membuat kita berjalan di dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam panggilan Tuhan, berjalan mencapai tujuan hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita menjalani ibadah puasa pada pagi hari ini dan sepanjang minggu ini dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dengan sungguh-sungguh untuk merenungkan firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh untuk datang ikut hadir berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman. Dan anugerah inilah yang akan memampukan kita, membangun kita, mendidik kita untuk terus menjadi serupa dan segambar dengan Allah, dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang baik yang Kau jadikan. Kami akan melanjutkan ibadah kami, puasa kami hari ini dengan kemampuan yang dari Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Allah Bapa kami, yang memampukan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup di dalam kekudusan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, selamat menjalani ibadah puasa. Tuhan Yesus memberkati.